Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semangatkah hari ini untuk belajar bersama? Semangat. Alhamdulillah masih semangat. Ini masih pagi, jadi kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Ayo dipimpin ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. Semoga dengan diawali dengan doa, proses belajar kita akan lancar dan pemahaman akan pelajaran saat ini akan lebih mendalam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sebelumnya sudah pernah membahas mengenai apa itu yang dinamakan tajwid. Ini ada sedikit pengenalan materi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin. Di sini ada yang udah pernah belum dengar mengenai hukum bacaan nun mati dan tanwin? Belum pernah. Kalau belum pernah, ini menjadi momen yang pas untuk kita agar kita bisa mengenal apa itu yang dinamakan hukum nun mati dan dilanjut dengan kita ulas kembali mengenai pelajaran yang kemarin sudah kita bahas, yaitu mengenai tajwid. Tajwid, pengertian tajwid apa anak-anak? Dibuka bukunya. Ya, tajwid adalah apa? Ya, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara untuk atau dalam membaca Al-Quran. Kenapa ada ilmu khusus untuk cara kita membaca Al-Quran? Biar kita benar. Ketika kita benar, maka arti dalam Al-Quran tersebut juga benar. Pintar anak-anak ibu. Lanjut pada materi pertemuan kali ini, yaitu kita membahas mengenai hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin dibagi menjadi empat. Dibagi menjadi empat. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ada ikhfa, dan yang kelima ada iqlab. Yang pertama yaitu mengenai hukum bacaan nun dan tanwin. Hukum bacaan idhar. Hukum bacaan idhar itu memiliki arti jelas. Jelas di sini maksudnya apa? Jelas yaitu nun mati ketika bertemu dengan huruf idhar dibaca dengan jelas. Huruf idhar ada berapa? Di bukunya ada kan? Ya, huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ain, ghin, ha, kho, dan ha. Ya, kita. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idhar, maka dibaca jelas. Contohnya apa? Khalaqal insana min 'alaq. Cari di situ nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idhar. Tadi kan huruf idhar ada 6. Nah, di antara huruf 6 itu yang bertemu dengan nun mati atau tanwin yang mana? Iya benar, min 'alaq. Nun mati
idgham. Idgham itu dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu artinya, atau kita bisa mendefinisikan yang namanya idgham. Idgham itu secara bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Di sini kita bisa memahami kalau idgham bi gunnah, di situ kan ada tulisannya ya, idgham bi gunnah, huruf-hurufnya ada berapa? Ada 4. Kalau idgham bila gunnah itu hukum ada berapa? 2 huruf. Kalau idgham bi gunnah itu hurufnya diantaranya ya, nun, mim, dan wawu. Kalau idgham bila gunnah itu hanya 2, yaitu lam dan ro. Biasanya ibu kalau misalkan nyingkatin atau disingkat biar kita gampang pahamnya gitu, idgham bi gunnah itu hurufnya kan ada 4. Itu biasanya kita ngafalinnya yanmu, kan ada ya, nun, mim, dan wawu. Contohnya, ini ada contohnya. Contoh idgham bi gunnah itu bentar. Oh, idgham bila gunnah dulu. Idgham bila gunnah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, walam yakul lahu. Yakul lahu itu tulisannya yakul lahu. Nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Terus yang kedua itu ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah contohnya abilahabi wa tab. Nah, yang mana? Yang mana hukum bacaan idgham bi gunnah? Coba dilihat tulisannya. Iya benar, idgham bi gunnah. Contohnya abilahabi wa tab, hukumnya yang di mana? Yang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah? Ya, lahabin watab, tulisannya lahabin, itu kan tanwin. Kasroh tain bertemu dengan wawu, itu dibaca idgham bi gunnah. Bacaan nun mati atau tanwin yang ketiga yaitu hukum bacaan iqlab. Hukum bacaan iqlab dalam bahasa, pengertian dalam bahasa yaitu mengubah atau mengganti. Mengubah atau mengganti dalam artian si nun mati atau tanwin ini atau nun mati ini tidak terlihat ketika dibaca, namun digantikan dengan huruf mim. Contohnya, karena di sini iqlab itu hanya memiliki satu huruf, yaitu ba. Contohnya mim ba'di, nun mati bertemu dengan ba, atau sebelum huruf ba itu ada nun matinya. Tulisannya kan seharusnya min ba'di, mim nun mati terus dilanjutkan dengan huruf ba, jadinya mim ba'di ketika dibaca mim ba'di. Lalu hukum bacaan yang keempat yaitu hukum bacaan ikhfa. Ikhfa di sini memiliki arti menyembunyikan atau apa? Menutup atau menyembunyikan dalam bahasa, itu artinya. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 15. Biasanya ibu kalau misalkan ngapalin ini biar gampang gitu, ibu nulis semua huruf hijaiyah, terus ibu coret-coret yang udah kayak tadi kan idhar ada 6, itu udah dicoret dulu, dikecualikan. Terus iqlab, terus setelah itu seterusnya dan sisanya itu ikhfa ada 15. Ikhfa ada 15 itu ta dan seterusnya sampai huruf kaf. Iya benar, ada fa, kaf, shod, dod, do, zai, huruf ja juga termasuk. Contoh bacaannya
khalaqal insan. Nah, sin ya, sin itu termasuk huruf ikhfa. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin itu dibaca dengan hukum bacaan ikhfa. Ya, sampai sini anak-anak paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo dong, ada perwakilan satu nanya. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, ibu kasih hadiah. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bacain? Ya udah, kalau misalkan nggak ada yang nanya, berarti sekarang ibu yang ngasih pertanyaan. Ibu pengen tahu nih, kalian udah paham belum tentang apa yang ibu jelaskan ke kalian tadi? Bentar, pertanyaannya, bacakan hukum bacaan ikhfa. Contoh hukum bacaan ikhfa. Ayo, siapa yang berani? Angkat tangan. Ya, kamu. Cepat. Ayo, cepat. Min syarri ma khalaq. Ya, kenapa itu merupakan hukum bacaan ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf shin. Shin besar ya. Min syarri ma khalaq. Ya, baik. Ibu rasa kalian udah paham ya dengan pertemuan atau dengan materi kali ini. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilahi wa la tunsini ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita, baik sekarang maupun lusa dan yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.